Senam, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Kalau tadi udah belajar PKN, sekarang kita belajar SBDP. Nah, hari ini kita lanjut lagi di buku kalian, buka buku SBDP-nya di pelajaran 5, yaitu kita akan mempelajari tentang membuat reklame ya. Sebelum kita membuat reklame, kita lihat dulu bagaimana sih perkembangan reklame dari tahun ke tahun. Nah, di buku kamu di halaman 55 ya, di sana dinyatakan bahwa keberhasilan suatu perusahaan barang atau jasa itu sangat dipengaruhi oleh iklan reklame. Reklame selalu mengalami pembaruan atau inovasi. Nah, kalau dulu kita sering melihat iklan atau reklame itu dari spanduk ya, dari bahan kain ataupun plastik yang ternyata tuh masih kurang efektif jika di malam hari. Kalau siang hari oke lah, kita bisa lihat, bisa membaca, tapi kalau di malam hari kan nggak jelas tulisannya, gambarnya pun nggak jelas. Nah, karena itu adanya perkembangan ya, adanya inovasi dan adanya pembaruan, maka dibuatlah atau muncullah sebuah reklame yang menggunakan neon box, kemudian videotron ataupun megatron. Nah, apa sih tiga hal itu ya? Neon box, megatron, dan videotron. Nah, di buku kamu di halaman 55 dinyatakan bahwa kalau dia neon box itu adalah reklame yang menggunakan lampu neon. Namanya juga sudah neon box ya. Jadi contohnya bisa kalian lihat seperti ini. Nah, ini namanya neon box ya, dimana reklame itu dibuat menggunakan lampu neon. Kemudian videotron. Nah, kalau videotron itu adalah reklame luar ruangan yang menayangkan video. Ini sering kita lihat misalnya adalah di dekat lampu merah ya, seperti ada di daerah Murung Raya pun ada. Nih seperti ini. Nah, ini namanya videotron. Nah, kalau megatron itu lebih besar lagi ya. Dan umumnya kalau di kota-kota besar pasti ada megatron, dimana ditayangkan tetap sama, yaitu menayangkan video tapi ukurannya lebih besar ya. Nah, itu dalam bentuk reklame, misalnya dalam bentuk video ataupun tulisan ya. Nah, begitu pula dengan pembuatan spanduk ya. Pembuatan spanduk pun semakin canggih. Kalau dulu spanduk itu ditulis sendiri ya, di sebuah kain ya ataupun plastik. Nah, kalau sekarang sudah mulai canggih, yaitu menggunakan printer. Jadi ada percetakan khusus untuk membuat spanduk ya, atau spanduk model sablon. Nah, bila kita lihat yang ada di halaman buku kamu di halaman 55, di sana beda sekali ya. Penggunaan ataupun pencetakan spanduk menggunakan media printer yang disebut dengan Metro Media Technologies atau MMT ya. Nah, kalau zaman dulu dibuat seperti ini nih ya, dibuat spanduknya. Kalau zaman sekarang udah buat kayak gini, udah mulai spanduk ya, tapi dia modelnya sablon ya, ataupun bisa kita sebut dengan baliho, kemudian banners ya pada zaman sekarang, karena sudah menggunakan printer. Jadi perkembangan dunia iklan reklame sangat berkembang, semakin kreatif dan juga semakin inovatif, di mana sekarang sudah menggunakan teknik digital dengan memanfaatkan tenaga listrik yang lebih banyak digunakan dan juga lebih cepat dan mudah untuk dicetak dalam pembuatan reklame. Nah, itulah tentang perkembangan reklame yang kita bahas pada hari ini ya. Bu harap dari apa yang sudah kita bahas tadi dapat kalian tulis di buku catatan kamu. Untuk kegiatan kamu di rumah, silahkan kamu kerjakan kegiatan yang ada di halaman 56. Di situ adalah kegiatan kelompok, karena masih pandemi, berarti itu tidak akan melakukan secara kelompok tapi secara pribadi atau individual ya. Silakan kalian kerjakan kegiatan ini ya untuk nomor 2 ya. Jadi kamu carilah kelemahan dan kelebihan reklame yang dibuat secara konvensional atau manual dan secara digital. Oke, silakan kamu kerjakan di buku latihan kamu dan dikumpulkan. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini dan sampai jumpa.